Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Plejimania Pemula. Dan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita menstabilkan burung dengan cara merawatnya dengan media gambar ini. Mungkin saya akan menjelaskan sedetail-detailnya agar mudah dimengerti, paham, dan mencerna. Oke. Mungkin di sini kalian bertanya, Bang, kenapa itu ada nominalnya 80, 50, 40, 10, 30 dan 0, dan itu ada persennya? Apa ada sangkut pautnya, dan apa artinya kesehatan EF, gacor, didis, mandi, dan doping? Sangkut pautnya itu pasti ada. Karena kenapa? Semua itu berawal dari kesehatan. Kesehatan itu nomor satu, karena saya catat 80% tingkat ketinggiannya. Terus habis kesehatan larinya ke EF. EF itu sumber tenaga, sumber protein, dan sumber vitamin. Lah, kenapa saya kasih 50%? Karena 50% itu kita yang ngatur. Nah, kalau kita ngatur dan dampaknya akan menjadi gacor. Nah, kita beralih ke gacor. Gacor ini 40%. Kenapa kok 40%? Karena 40% itu gacornya itu tidak berlebihan, tidak ngotot banget, tidak loyo, alias burung itu standar, normal, stabil. Dengan catatan kita kasih 50% EF. Nah, kita loncat kembali ke didis 10%. 10% kita kenapa kasih 10%? Karena didis itu mempengaruhi gacor. Karena gacor itu bisa membuat burung menjadi panas dan menjadi berminyak, dan akhirnya didis karena gatal, merasa gatal atau gimana, dan rasa tidak nyaman. Lah, itu obatnya ada di mandi. Nah, kita loncat lagi, mandi kenapa kita tulis 30? Karena mandi itu berpengaruh dengan EF. Bila EF itu kita lebihkan, akan ikut naik juga. Mandi itu menjadi 50%. Nah, habis mandi kondisi sudah reda dan didisnya itu berkurang. Nah, kalau udah berkurang dan habis mandi kita membahas doping. Kenapa doping? Ini tidak saya kasih nominal sedikit pun, alias 0%, karena saya membahas burung disetting dengan stabil, bukan doping dulu. Kalau ingin pakai doping, saya akan jelaskan secara singkat. Oke, simak. Oke, seperti inilah gambarannya. Kalau seumpama kita pakai doping, kita pakai berapa persen cocoknya. Kalau seumpama kesehatan burung kita mencapai 80%, kita main di dosis sekitar 10%, maka yang akan terjadi kesehatan menjadi turun 10%, dan gacor meningkat menjadi 50% karena tambahan dari 10% doping. Dan disitu harus burung tetap stabil dan tidak menurun kesehatannya. Kita menambahkannya 10% dengan cara EF juga, dengan settingan itu, dan didisnya itu akan bertambah bila kita tidak menambahkan mandinya. Seperti ini contohnya. Bang, di sini saya pakai dopingnya tinggi, Bang, tapi saya EF dan mandinya saya kurangin. Soalnya mau saya pakai lomba, apakah ada pengaruhnya di gandangan nanti? Oke, jadi efeknya itu pasti ada. Bila mana doping kita naikkan dan EF mandinya kita kurangkan.
itu dampak dari kesehatannya itu sangat mempengaruhi banyak. Karena kenapa? Bila mana doping kita tidak sesuaikan dengan EF mandi, maka yang terjadi akan berkurangnya kesehatan. Seperti ini contohnya. Terus bagaimana dong Bang, agar solusi kita lomba itu burung tetap stabil di gandangan, gacor itu stabil, tidak didis saat di tengah-tengah lapangan maupun di awal atau akhirnya permainan gandangan burung kita Bang? Oke, bila kita bermain dengan doping tinggi dan tidak menyebabkan burung itu didis atau loncat, kita harus fokus di mandi sama EF. Karena doping sudah kita bahas pertama, judulnya kita dopingnya naikkan, EF kita naikkan, mandi kita mainkan. Karena kenapa? Bila mandi Anda tidak memainkan, maka burung Anda akan didis sama saja, didisnya lebih tinggi. Dan EF itu mempengaruhi gacor itu akan naik. Lah naik itu nanti burung itu rasa panas, gatal atau gimana, nanti larinya ke didis. Oke, seperti ini contohnya. Nah, seperti itu hasilnya. Bila mana tidak memakai cara mandi, burung tidak dimandikan. Ya seperti itu, 50% didis atau loncat itu. Dan gacor naik 70, EF naik 50, kesehatan naik 80. Dan doping kita memakai cara settingan tinggi. Nah, kalau kita mempraktekkan dengan cara mandi, pasti ada perubahan yang bagus. Contohnya seperti ini. Nah, seperti inilah gambarannya. Terlihat cukup bagus karena kesehatan itu 80% dan dilanjut dengan EF 50%. Dia bekerja tidak terlalu parah atau gimana agar dia itu stabil. Nah, stabilnya itu ke gacornya itu 70%. Maka dari itu kita harus diselingi agar burung itu tidak terlalu panas ketika bertempur dengan musuhnya di gandangan. Nah, kita larinya ke mandinya kita naikkan jadi 50%, jadi seimbang. EF dan mandi itu setara, tidak mengada-ngada. Dan larinya ke didisnya itu tidak parah seperti yang tadi. Nah, sekarang didisnya itu mencapai 20%. Lah, kita masih aman dari kata parah tadi. Nah, habis mandi kita treatmentnya ke doping. Lah, kita treatmentnya ke doping itu supaya burung kita menjadi kenceng. Kalau dikatakan orang pemain peleci itu ngalas, kenceng, ngaceng. Nah, itu kalau diibaratkan semua burung kicau seperti itu. Bisa diterapkan di murai juga bisa, di cucak hijau juga bisa, di gacor juga bisa sebenarnya. Asalkan kalian harus teliti di bagian mandi, EF dan doping. Nah, karena kenapa saya sebutkan itu tadi? Karena mandi dan EF itu mempengaruhi kesehatan, terutama di EF itu super vitaminnya di situ, super cara kerjanya dia itu komplitnya itu di EF. Nah, maka dari itu kita selingi pakai mandi biar setara. Nah, seperti itulah kira-kira saya akan menyampaikan bagaimana kita menggambarkan agar menstabilkan burung itu lebih nikmat. Oke, cukup seperti itu ya teman-teman. Saya memberikan gambaran bagaimana kita memberikan settingan itu tidak berlebihan dan tidak kekurangan, alias itu aman. Karena kita intinya itu bukan egois. Bolehlah kita egois di gandangan, kita bergejolak-gejolak seperti orang gila. Lah,
janganlah egois di settingan, karena bila kamu egois dengan settinganmu, maka settinganmu akan rusak, akan hancur. Begitupun dengan hasilnya pun akan hancur, dan itu yang merasakan itu burung Anda sendiri, burung Anda yang bekerja, burung Anda yang menyatakan, dan vitamin hidangan makanan yang Anda tentukan seperti petinju. Bila petinju tidak mempunyai makanan karbohidrat dan vitamin yang cukup, maka di arena pun dia merasakan ada yang tidak stabil di dalam tubuhnya. Nah, dia akan jatuh terkena pukulan tersebut. Oke, seperti itulah teman-teman yang saya bisa berikan kepada kalian, dan semoga bermanfaat bagi kalian dan bisa lebih bagus lagi ke depannya. Dan saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rejimania Indonesia dan salam Kicomania Indonesia senusantara. Wow, ekornya